Sementara itu, tim pencari fakta TPF Independen mendatangi Barreskrim Polri guna melaporkan dugaan obstruction of justice, keterangan palsu, hingga dugaan identitas ganda dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terkait dengan siapa yang dimaksud memiliki KTP ganda dan apa saja bukti yang dilaporkan, TPF Independen masih belum buka suara. Kami memperoleh bukti bahwasannya adanya dugaan ingin menyuap saksi-saksi untuk merekayasa fakta yang sebenarnya, dan kami juga mendapatkan bukti adanya oknum pengacara ya yang ingin mengarahkan keterangan saksi. Jadi hari ini kita ke Mabes Polri untuk melaporkan tersebut, dan kita juga ingin melaporkan dengan dugaan keterangan palsu. Pengadilan Negeri Bandung telah menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk mengadili gugatan pra-peradilan Peggy. Persidangan bakal jadi panggung adu kuat alat bukti di mana pihak Peggy maupun Polda Jabar telah menyiapkan amunisinya masing-masing. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, informasi selengkapnya jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan disampaikan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Vida, sidang besok akan digelar pukul berapa dan apa saja bukti kuat yang telah disiapkan tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Ya, Jihan, esok hari rencananya sidang dari pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan ini dijadwalkan untuk digelar pada pukul 9 di Pengadilan Negeri Bandung. Tadi kami juga sudah memeriksa bahwa Peggy Setiawan ini dijadwalkan untuk disidang dengan hakim yang dipimpin oleh Bapak Eman Sulaiman, begitu, Hakim Eman Sulaiman. Dan tentunya untuk memastikan bahwa proses sidang pra-peradilan Peggy Setiawan esok hari ini bisa berjalan aman dan kondusif, dari pihak pengadilan ini juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Polrestabes Kota Bandung dan juga dari Polsek Bandung Wetan untuk melakukan pengamanan sepanjang sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini digelar. Tentunya Jihan dan juga saudara, kalau kita melihat lebih lengkap, sidang pra-peradilan ini merupakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk melakukan fungsi pengawasan, terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Dan tentunya tuntutan dari keluarga Peggy Setiawan dan juga kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini adalah polisi, utamanya adalah penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar yang menangani kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, di sidang pra-peradilan besok ini dapat membuka terkait apa kemudian dasar yang menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Apalagi di sini peranannya ini adalah sebagai otak pelaku. Karena kalau kita mengacu, Jihan dan juga saudara, dari penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, kalau kita flashback ke belakang pada saat kemudian penetapan tersangka atau konferensi pers penetapan tersangka, bukti-bukti yang kemudian disebarluaskan oleh pihak penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar ini adalah akte kelahiran, lalu juga KTP dan data-data diri dari Peggy Setiawan. Inilah kemudian yang diharapkan di sidang pra-peradilan nanti scientific atau bukti scientific crime dari pihak kepolisian ini bisa kemudian disebarkan lebih lanjut, Jihan. Iya, Vida, tim kuasa hukum Peggy juga meyakini bahwa bukti dari Polda Jawa Barat ini lemah. Apa alasannya? Betul sekali, Jihan dan juga saudara, karena memang kalau dari pihak kuasa hukum menyatakan bahwa belum adanya bukti-bukti dari pihak penyidik yang kemudian bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini adalah perong yang kemudian terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Karena pihak kepolisian masih belum bisa membuktikan apa alat bukti yang kemudian membuat kejelasan terkait keberadaan Peggy yang berada di TKP saat pembunuhan. Sementara dari sisi lain, Jihan dan juga saudara, dari pihak
kuasa hukum Peggy Setiawan ini sudah memegang sejumlah bukti yang kemudian mendukung keberadaan atau mendukung bahwa keberadaan dari Peggy Setiawan, klien mereka ini tidak berada di Cirebon, melainkan sedang berada di Bandung pada saat malam kejadian, tepatnya 26 Agustus 2016 lalu, di mana Peggy Setiawan ini memang sedang bekerja dalam satu proyek yang mengharuskan dirinya menetap terlebih dahulu di Bandung. Tentunya bukti ini didukung oleh sejumlah saksi, Jihan dan juga saudara, yang memberikan keterangan keberadaan Peggy Setiawan saat malam kejadian ini masih berada di kota Bandung. Saksi-saksi tersebut ini jugalah nanti yang juga akan diberikan kesaksiannya pada sidang pra-peradilan. Selain itu ada juga bukti slip gaji dari Peggy Setiawan yang kemudian mendukung alibi dari kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa Peggy Setiawan ini tengah tidak berada di Cirebon, apalagi di TKP pembunuhan Vina dan juga Eki pada 8 tahun silam. Jihan. Baik, jadi Vida, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan besok ini menjadi ajang adu bukti kuat antara tim kuasa hukum dengan polisi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.